saya melihat jalannya persidangan dari korban, dalam hal ini klien saya, sudah mengutarakan sejujur-jujurnya dan sesuai BAP, tapi sangat disayangkan dari terdakwa di keterangan terakhir dalam menanggapi klien saya seolah menyangkal, memukul, menendang, dan dia hanya bilang hanya menangkis dari serangan dari klien saya. Dan itu kan sangat-sangat ironis ya, sedangkan dari pemeriksaan dari kedokteran, dari rekam medis, dari visum itu berkata lain. Tapi ya biar hakim nanti yang melihat, tapi sangat lucu bagi seseorang yang menonton juga di persidangan dan hasil-hasil bukti yang telah dikantongi oleh jaksa ya. Saya juga sangat menyayangkan, dimana kan juga klien kami ini sudah ada bukti visum, rekam medis, dan tadi juga dari klien saya juga menerangkan juga tidak ada tanggung jawabnya kepada kedua anaknya dalam segi nafkah, dan itu sangat-sangat mungkin membuat klien saya rasa sedih ya, sampai tadi juga di persidangan juga menangis ya. Kekecewaannya seperti apa mungkin Kak Meta tadi ya, yang dijelaskan kan dia banyak mengelak ya, terus nggak kasih nafkah juga ya. Dikeluarin dikit Kak. Berarti Kak Meta sendiri kecewa ya dengan tanggapan bantahan dari terdakwa tadi ya. Paknya dari kuasa hukum sendiri gimana sih Pak, itu tanggapannya dari hasil sidang tadi kan banyak yang dibantah juga nih, gimana Pak dari kuasa hukumnya sendiri? Ya kalau menurut saya sih sangat ironis ya, di mana kan bukti-bukti di polisian naik delta 2 yang telah dikantongi juga oleh penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan, kan sudah jelas. Tapi dari terdakwa tadi memilih seolah-olah hanya menangkis, sedangkan kalau hanya menangkis lalu luka di pipi dan barang bukti kunci ya, seperti kunci Inggris itu dari mana? Dan biarkan saja, kan saksi-saksi lain yang saat ini juga sedang bersaksi kan akan menjelaskan ke hakim, karena di situ kan saksi melihat, mendengar, itu sudah akan diperdengarkan di muka sidang seperti itu. Oke. Agenda selanjutnya Bang? Kalau agenda selanjutnya tentunya masih panggilan saksi ya. Ada dokter yang memeriksa dan juga ada petugas bengkel yang diduga dianiaya juga oleh terdakwa ya. Tadi di situ dia membantah juga menganiaya petugas bengkel yang datang ke tempat kejadian saat korban dianiaya seperti itu. Bang, tadi nggak hadir ya Bang yang bengkel ya Bang? Iya, tidak hadir. Mungkin akan dipanggil secara patut lagi oleh penuntut umum ya seperti itu. Bang, tadi kalau kesaksian dari ART ya Bang ya, tadi kan ada ya? Mungkin seperti apa Bang mungkin penjelasan atau kesaksiannya? Kalau ART kan juga memang melihat dan mendengar ya, dan kejadian itu, karena keterangan di BAP juga sangat jelas, karena dia melihat, dan bahkan dari keluarga korban juga melihat kok, dari kakak terdakwa juga melihat kok. Dan klien saya juga menerangkan tadi di persidangan bahwa dicekek hampir sampai sakaratul maut, hampir meninggal ya kalau tidak dilepas. Tapi itu juga dibantah oleh terdakwa. Jadi klien saya gimana mau memaafkan, mau berdamai kalau hal yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini dibantah semua. Lalu dia bilang hanya menangkis, lalu luka di pipi, alat-alat bukti, video, foto, dan barang yang digunakan untuk melempar ke pipi klien saya, itu siapa? Kalau dibantah semua ya, tapi biarkan hakim saja yang menilai kan. Kak, mungkin ada yang mau disampaikan Kak dari Kak Meta nih mungkin? Ya itu sih maksudnya zolim banget ya, udah nganiaya saya gitu kan, istrinya, terus udah gitu sekarang pakai nggak ngaku juga, terus anak-anaknya juga ditelantar
keluarin. Itu kan artinya zalim banget, udah nyusahin banget ya. Udah saya ya anak-anak kan ditelantarin udah berdosa banget gitu kan. Tambah lagi sekarang dengan kejadian kayak gini enggak bantah. Terus tadi juga nggak ada pemukulan di ininya gitu. Kayaknya enggak banget, makanya saya sih. Terus tadi Bu Afini nanya, terus Bu Meta gimana katanya? Saya dengan kesaksian saya sendiri gitu, maksudnya saya punya bukti selain cuman ini doang gitu ya, bukti yang lain ada chatting, video dan lain sebagainya, dokumentasi saya lengkap semuanya sampai semua saksi yang kejadian itu nggak cuman ART saya, lainnya juga ada kan. Kakaknya aja tadi diem aja kakak ipar gitu. Padahal kan tahu juga dia kejadiannya itu. Mbak, ini sedikit Mbak. Harapan Mbak Meta sendiri untuk terdakwa gimana nih? Hukumannya gimana nih? Ya maksudnya udahlah, jangan gak usah yang ngakuin aja dari awal gitu loh. Toh dia masuk penjara juga, sekarang kan dia udah masuk nih dalam tahanan, jadi sel tahanan. Itu pun nggak mungkin segampang itu. Pihak hukum itu menangkap dia tuh sebagai tahanan nggak mungkin segampang itu. Kan artinya ada bukti, ada saksi, pengembangan lagi kan. Nah itu udahlah, maksudnya dengan semua udah buktinya udah lengkap nih. Lu foto ada, lu ini ada, lu itu masih ngelak kan, kayaknya jangan jadi orang pinter lu dibego-begoin gitu. Nah ini kan tadi kalau bilang katanya anak ditelantarin, berarti nggak pernah kasih nafkah sama sekali ya. Nah tapi tadi ada mungkin pengen lihat ketemu anak atau nanya, sekedar nanya deh kabar anak itu ada nggak sih Kak? Nggak ada Sama sekali. dan nanti kalau ya ini kan kalau untuk proses cerai kan dia masih kasasi ke ini ya, Mahkamah Agung ya, dimana kita masih menunggu putusan inkrah yang berkekuatan hukum tetap. Kalau misalnya sudah inkrah dan tidak ada tanggung jawabnya, ada konsekuensi pidananya untuk penelantaran anak ya. Kita lagi kaji dan melihat beliau sejauh apa tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya ya. Nanti kita akan komunikasi lagi setelah ada putusan dari inkrah dari Mahkamah Agung ya mengenai perceraian kan. Karena memang dari perceraiannya juga nafkah mutah indah juga kan ditolak mulu. Dari PN, dari dibanding juga ditolak. Ini nggak ada saksi katanya nih. Nah, tadi seperti apa Pak mungkin Katanya memberikan kesaksian? aku di situ katanya, padahal aku benar di situ. Dia benar-benar Tetep ya katanya aku bohong. Demi Allah aku sumpah pocong. Aku sampai nangis takut dia mati. Akhirnya aku manggil ke saudaranya. Iya, mohon maaf yang Mbak lihat pada saat itu apa sih kejadiannya mungkin? Diceplek, dijambak, dibagi. Ininya perutnya tuh sini sampai 2 kali. Aku panik kan. nggak mungkin lah Mbak Sam nangis kayak gini, nggak mungkin gitu loh. Dia juga kan melihat gitu. Terus kenapa nggak mau nolong? Kalau nolong juga gue takut mati ketika gitu Aku kan. mau videoin kata dia kan, kata ibu. Videoin aja Mbak, nggak usah kata bapak, ntar lihat aja kalau videoin. Aku nggak diancam gitu, aku takut kan. Diancamnya itu kayak gimana Pak? Diancam, pokoknya diancamnya jangan macam-macam, kamu kayak gitu, mau videoin, sedangkan aku kan susah ya gendong anak gitu kan. Berarti tadi yang ditanya di ruang sidang itu, apa aja itu? Itu kata bapak nggak ngapa-ngapain, nggak mukulin, nggak apa-apa. Padahal kan aku saksinya. Yang satu yang enggak, yang Basri yang satunya memang enggak itu. Bapak bilang katanya Mbak Enggak nggak ada di situ. Karena kan kecil kali ya aku di situ, jadi nggak kelihatan. Kameta sudah cukup puas, lega, akhirnya sudah ngungkapin semua. Maaf ya walaupun sudah flashback lagi sampai menangis gimana ini? Sudah cukup, apa masih kurang? Ya cukup puas sih, maksudnya dengan kejadian seperti ini ya. Siapapun, apalagi Yogi nih, kayak Yogi kan orangnya keras banget ya. Maksudnya lu udah banyak salah gitu loh. Semua juga udah lihat tuh kejadian ini, maksudnya yang satu kejadian ini udah pada tahu, dua juga udah ngelantarin anak, itu aja udah nggak bener gitu kan. Itu aja